lihat ya, nggak ada objek di tengah-tengah layar ya yang mengganggu tulisan ataupun gambar. Oke, kita lanjutkan lagi ya materi kita. Jadi ini masih terkait dengan Python ya. Toolsnya masih kita gunakan masih tetap Jupyter Notebook. Jadi itu akan kita gunakan sampai di pertemuan sebelum UTS. Nah, nanti setelah UTS, ini kemungkinan kita nggak pakai Jupyter Notebook lagi untuk perkuliahannya, tapi mungkin saja nanti di tugasnya teman-teman bisa masih tetap menggunakan Jupyter Notebook. Oke, minggu lalu kita udah belajar mengenai dasar-dasar ya, dasar pemrograman pada Python terkait dengan struktur percabangan, kemudian ada struktur perulangan juga, kemudian terkait dengan konsep array sudah kita bahas juga. Kemudian juga ada fungsi ya terakhir ya di pertemuan minggu lalu. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar terkait dengan ini ya, visualisasi data pada Python. Jadi nanti kita menggunakan salah satu library bawaan Python yaitu Pandas ya, library-nya Pandas. Jadi library Pandas ini akan kita gunakan nanti untuk pertemuan pada hari ini. Oke, bagi yang belum membuka Jupyter Notebook-nya, silahkan dibuka terlebih dahulu ya. Jadi nanti kita bisa sama-sama langsung memulai praktik ya. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Soalnya kalau tertinggal nanti kalian susah mengikutinya belakangnya. Kalau ada salah satu yang tertinggal. Oke. Jadi kita akan belajar data frame, kemudian belajar visualisasi data. Jadi ada dua library utama yang kita gunakan, Pandas sama Matplotlib. Gitu. Mungkin bagi teman-teman yang nggak bisa ya, pandanya secara langsung dari Jupyter Notebook-nya, mungkin nanti bisa di-download ya, di-install. Tapi seharusnya sih sudah langsung built-in ya seharusnya ya. Tinggal import saja, tinggal panggil aja import Pandas. Oke, materinya masih sama ya, kita ngambil dari modul PPI, Python. Nah, salah satu library yang bisa kita gunakan untuk menganalisis data ya, di Python yaitu Pandas. Oke, bagaimana cara menggunakan Panda itu, library Panda itu, kita tinggal import saja kan, import Pandas. Kemudian ada ini aliasnya ya, ini seperti biasa, ini minggu lalu sudah saya jelaskan juga ke kalian ya. Jadi nantinya instruksi selanjutnya akan kita panggil setiap fungsi yang ada di library Panda ini nanti menggunakan objek PD ini ya. Ini terserah sih namanya di sini teman-teman bisa inisialisasi dengan nama yang sesuai keinginan kalian. Jadi nggak mesti ini ya, inisialisasinya nggak mesti PD kayak gitu. Oke, mungkin langsung saja ini ke praktiknya ya, biar lebih enak dibandingkan hanya slide saja. Sebentar. Oke, silakan kalian buat file baru ya. File baru, sekarang kita udah masuk di pertemuan ke-4 ya.
Oke, bagaimana tadi cara kita memanggil library Panda? Ya, tinggal gunakan fungsi import, ya. Import pandas. Ini ada inisialisasinya. Data apa saja sih yang yang tersedia di library Panda? Jadi ada dua data ya. Ada yang namanya data frame, kemudian ada yang namanya series. Jadi kalau data frame itu dia ini ya, data objek yang multidimensi ya, jadi nggak hanya satu dimensi tapi multidimensi. Jadi ada barisnya, kemudian ada kolomnya. Kalau di tabel itu ada baris sama ada kolom. Kemudian kalau untuk uh, data series, ini dia objek array satu dimensi ya. Ini objek array satu dimensi. Jadi hanya memiliki label saja. Gitu. Oke, yang pertama kita akan coba bagaimana sih membuat satu data series ya dari Panda. Silakan kalian buat salah satu ini aja ya, variabel terserah ya. Kita buat bagaimana caranya memanggil series, membuat data series. Kita panggil aja kan ini tadi objeknya dari Panda. Panda terus series. Jadi bentuknya kayak gini ya. Kalau di Python itu ada tiga ini ya, ada tiga tipe data array yang sudah saya sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Jadi ada list, ada dictionary, sama ada tuple. Kalau list itu kan seperti array biasa, kayak di bahasa pemrograman lain. Kalau array kan bentuknya kayak gini ya, disimbolkan dengan kurung siku kayak gini. Nanti teman-teman isikan saja datanya di sini. Kita sudah membuat satu objek dari tipe data series yang ada di Panda. Tipenya objek ya, kalau secara manual itu tipenya objek. Nah, kita juga bisa memberikan ini ya, memberikan label. Kalau di sini kan secara manualnya dia indeksnya penomoran ya, di sini ya. Indeksnya penomoran kita juga bisa buat di sini. Kita bisa buat indeksnya itu misalkan berupa abjad ataupun huruf ya. Nah, di sini tinggal dituliskan saja indeks, indeks. Ini kita isikan di sini misalkan ada tiga ya, di sini ada tiga baris di situ. Misalkan kita buat baris yang pertama labelnya A, baris yang kedua labelnya B, baris yang ketiga labelnya C. Nah, gini ya. Jadi indeksnya sudah kita ubah ke bentuk abjad atau huruf. Oke, ini untuk tipe data series. Nah, selanjutnya yang paling kita pelajari nanti ini, hari ini fokus kita adalah di data frame-nya ya. Jadi objek multi dimensi. Jadi kita bisa mengisikannya, merepresentasikannya dalam bentuk baris dan kolom. Kemudian untuk setiap baris itu kita bisa mengisikan tipe data float ya, tipe data float, integer, ataupun tipe data string dalam satu tabel data frame. Gimana caranya? Cara buatnya yang simpelnya ya. Jadi kalau untuk data frame itu kita bisa membuatnya secara manual, kita tuliskan secara manual, bisa dari dictionary ataupun dari list, atau juga bisa kita panggil ya, kita ambil dari file yang udah ada. File yang udah ada, ataupun juga bisa kita ngambilnya dari link ya. Nge-link dari file CSV atau dari file Excel.
Yang pertama mungkin kita coba buat secara manual saja ya, buat data frame secara manual. Oke, misalkan yang pertama ini untuk tipe dictionary ya, dictionary. Jadi ada dua nilai ya, ada key sama ada values-nya. Oke, misalkan kita coba buat data apa ya, data nilai mahasiswa misalkan ya, data nilai mahasiswa di satu mata kuliah. Nah, nilai Oke, sampai di sini bisa diikuti semua ya teman-teman ya. Halo, halo. Bisa Pak. Bisa Pak. Saya. Oke. Kalau saya kecepatan tolong diingatkan ya. Saya terlalu cepat. Oke, ini misalkan kelas atau angkatan saja ya mungkin. Angkatan 18. Oke, kita coba di sini. Jadi ada 3 tipe data ya. Tipe data string, kemudian coba kita buat di sini yang float ya. Kemudian yang terakhirnya adalah integer. Oke. Satu variabel baru. Nah, ini kita buat kalau data frame itu gimana? Kalau tadi kan series ya, pakai fungsi series. Kalau ini kita pakai fungsi data frame. Data frame. Terus isinya kita ambil dari sini, kita isikan yang HK ini tadi. HK gitu. Harus pakai indeks ya di sini ya. Oke, sebentar. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Jadi ini ada 2 baris sama ada 3 kolom. Kita juga bisa mengubah nilai yang ada di indeksnya, coba dengan huruf ya misalkan. Oke, ini ya, jadi mengubah indeksnya dari yang sebelumnya tadi tipenya ini ya, integer dimulai dari 0. Nah, ini saya ubah indeksnya menjadi huruf 1, kata 2. Oke. Jadi data frame tipe dictionary ya. Oke, ini kalau kita isikan secara hardcode ya, gimana kalau secara input, misalnya kita input dari sini ya, kita input langsung dari sel ini, gimana caranya? Ini ya, teman-teman bisa lihat juga nanti di slide-nya ya, kalau yang di slide ini dia secara
manual di sini. Secara manual. Oke. Kita inisialisasi dulu dengan array kosong ya. Kalau di contoh tadi sepertinya hanya ada dua kolom ya. Untuk kolom A sama untuk kolom B. Di mana untuk nilainya barisnya itu ada 5 ya. Ada 5 baris. Dan kita isikan saja di sini dari key-nya. Terus lakukan perulangan di sini untuk deklarasi. Ini kan kita pelajari ya minggu lalu ya. Misalkan tadi 5 ya, untuk 5 baris data. Nah, selanjutnya baru kita isikan. Tadi sudah kita deklarasikan, nah selanjutnya baru kita isikan. Untuk data A, untuk kolom KA barisnya I ya, sini ya. Nah, kita inputkan saja di sini. Input ini untuk yang A, ini untuk yang B. Data B untuk kolom yang B ya. Baru kita buat di sini data frame. Dari input data. Ini enggak error lagi. Oh, ini ya fungsi range. Ini seharusnya ini. Jadi bukan kurung siku ya. Kurung biasa. Dan juga masukkan nilai. Oke. Jadi ada 5 nilai. Yang pertama ini untuk kolom yang A dulu. Terus kolom yang B. Jadi ini ya. Jadi untuk kolom A dulu, kemudian baru kolom yang B. Silakan teman-teman untuk dicoba-coba ya.
Kalau kita tambahkan indeks di sini bisa nggak ya? Oh, bisa ya. Kalau indeksnya masih bisa kita ubah juga seperti biasa. Di sini tinggal tambahkan saja satu parameter lagi di data frame-nya. Oke, jadi kalau data frame itu dia bisa isinya ini berbagai macam tipe data ya, bisa disatukan dalam satu tabel ya. Bisa tipenya karakter, string, juga bisa tipenya bilangan bulat ya. Oke. Selanjutnya di sini ini terkait dengan konversi ya, konversi tipe data ataupun membaca dari file yang lain, misalkan dari file CSV. Oke. Ini untuk file CSV-nya saya share saja ya di chat. Sebentar, saya cari dulu filenya tadi disimpan di mana ya. Jadi kita praktiknya dari file itu. Oke, jadi nanti ada 4 file ya, ada 4 file CSV yang akan kita gunakan di slide perkuliahan ini. Bentar, saya coba upload dulu file ini. Oke, itu untuk file yang pertama. Dan untuk file yang kedua, silakan ya teman-teman di download dulu ya, yang tingkat inflasi dulu aja, nanti itu yang kita pelajari terlebih dahulu. Satu lagi, sebentar. Minimal sudah ya. Oke, itu ya sudah saya kirimkan di chat. Silakan di download di chatnya. Oke, yang pertama kita akan coba memanggil ya, membaca data dari CSV yang kita convert ke dalam bentuk data frame. Gimana caranya? Kita pakai fungsi read CSV ya. Tingkat inflasi ya tadi, tingkat inflasi. 2008 sampai 2013. 2013. Nah ini ya, jadi ini isu dari file CSV yang pertama. Ini dahan ya.
Oke, teman-teman sudah bisa semua dibuka filenya? Terbaca nggak kira-kira dengan fungsi REST di situ kalau kalian udah download tadi? Gimana sampai sini bisa diikuti semua teman-teman? Gimana, ada kendala nggak kira-kira dari sini? Udah bisa belum menampilkan seperti ini isi file CSV-nya? Oke, ada kendala di sini? Nggak ada? Nggak ada, kita coba lanjut ya. Kalau untuk konversi di sini, ini ada konversi. Nah, nanti di sini bisa teman-teman coba-coba sendiri aja. Dari file teks, ini kita ubah ke dalam bentuk CSV. Nanti kita panggil fungsi to CSV. Atau dari CSV ke Excel. Nah, nanti kita panggil aja fungsi to Excel. Oke, saya rasa ini bisa kalian coba-coba sendiri ya, nggak perlu juga saya lakukan atau saya berikan. Oke, jadi kita akan coba menganalisis di sini ya, menganalisis data-data dari CSV ini tadi. Ya, misalkan kita pengen mengambil data 5 data teratas, ada yang masih ingat nggak kita pakai fungsi apa? 5 data teratas. Kita pakai fungsi apa? Ini minggu lalu sudah pakai fungsi head ya. Udah GMG head. Nah, ini untuk 5 data teratas. Kemudian untuk 5 data terbawah kita pakai fungsi apa? Kalian ingat nggak kira-kira? Fungsi tail. Fungsi tail. Nah, gimana kalau kita pengen mengambil data yang sifatnya spesifik, jadi nggak hanya 5 data teratas atau 5 data terbawah, gimana caranya? Kita pakai apa? Ini sudah saya praktekkan belum ya, minggu lalu ya, saya lupa. Sudah apa belum? Belum ya? Minggu lalu ya. Kita pakai apa kira-kira? Misalkan saya pengen ngambil data ke ini, data ke 5 sampai ke 10. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Pakai apa gitu? Pakai log ya. Kita pakai log. Misalkan dari 5 sampai 10. Ini. Kita ngambil dari baris ke-5 sampai baris ke-10. Atau kita pengen ngambil dari data ke-5 sampai data terakhir. Asumsinya kita nggak tahu nih isinya berapa sih jumlah baris yang ada di CSV ini. Nah, gimana caranya? Misalnya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya udah pakai titik 2 aja. Ini harus ingat ya teman-teman ya di sini. Kalau titik 2 terus kosong nilainya di sini berarti diasumsikan dia mengambil sampai baris paling akhir sampai ke baris 17. Begitu juga misalnya kita pengen ngambil dari data yang paling awal gitu. Nah, udah data paling awal itu secara defaultnya itu nggak usah diisikan aja nilai di sini. Kalau nggak usah diisikan di sini, diasumsikan nilainya itu 0 berarti. Itu data yang paling akhir. Oke, sampai sini bisa diikuti semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, gampang ini ya. Jadi hanya pakai
log saja, terus sebutkan baris keberapanya yang pengen kita ambil, baris ke-6 sampai baris ke-13, tinggal tulis. Titik 2, 13. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita pengen mengambil nilai dari salah satu kolom yang ada di data frame ini? Gimana cara? Kita bisa saja ya. Log, gimana ya? Log buat tadi KMG ya, sorry. KMG. Ya, bentar. Key error. Oh, jadi harus dispesifikkan di sini ya, berarti untuk lognya. Ya, dari 5 nih. Oh ya, jadi harus disebutkan dulu di sini untuk apanya, untuk indeksnya, barisnya. Gitu. Ya. Oke, itu untuk satu kolom. Kalau mau banyak kolom gimana nih? Misalkan saya pengen 2 kolom, cakupan sama tingkat inflasi. Nah, udah, di sini saya buat aja dalam bentuk array-nya di sini ada 2 kolom, cakupan, kemudian ini tingkat. Ini harus sama ya, harus disamain sama tulisan ini. Tingkat inflasi. Nah, gitu. Ini untuk menampilkan 2 kolom. Tinggal sebutin aja nama kolom di sini. Untuk yang parameter yang pertama ini untuk posisinya ya. Dari 2 sampai 5. Oke, sampai di sini bisa diikuti semua. Bisa nggak tampil kayak gini? Oke, nanti quiz ataupun UTS-nya nanti seperti ini ya, teman-teman. Nanti dikasih suatu soal, misalkan tampilkan data ke sekian, misalnya data ke sekian di kolom A, di kolom B, di kolom C, di kolom D. Seperti itu soalnya, ujian. Kalian tuliskan gimana kodenya. Atau misalkan coba ya, selanjutnya kita pengen menampilkan data yang sifatnya lebih spesifik ya. Misalkan kita pengen mengambil data khusus tahun 2013. 2013. Gimana caranya? Log. Kita ambil lagi. Oke. Terus tahun ya. Tahun. Tahun sama dengan 2013. Oke, bisa. Nah, ini kita hanya mengambil data di tahun 2013. Ini sebenarnya bisa dituliskan kayak gini bentuknya, atau bisa juga dituliskan kayak gini ya. Sama aja. Kalian enaknya pakai titik
atau pakai itu tadi. Kayak ini tadi. Terserah ya, kalau saya sih lebih enaknya pakai titik ya, dibandingkan pakai kayak gini. Sama aja sih sebenarnya. Ini khusus ya, kita khusus lognya, locationnya kita khusus mengambil di tahun 2013, kolom tahun 2013. Kalau pengen lagi nambah satu ini lagi, satu kolom lagi, gimana? Satu kolom lagi. Ya, kita gunakan fungsi logik, operator logik di situ. Kita gunakan operator logik. Jadi bisa pakai OR ya, bisa pakai OR ataupun bisa pakai AND. Dan kita pengen ngambil tahun 2013 ya, sama di kolom cakupannya khusus nasional. Jadi nanti yang tampil itu harusnya ini. Jadi nggak 3 data tadi ya, 13 data. Tapi yang ingin kita tampilkan adalah yang ini tadi, nasional. Nah, di sini tinggal kita tambahkan saja fungsi operator logik ini ya, operator logik N misalnya, N terus GMG cakupan nasional ya. Nah, ini ya, jadi kita mengambil data yang sifatnya lebih spesifik lagi, khusus tahun 2013, kemudian datanya cakupannya nasional. Ini bisa kalian kreasikan di sini. Misalkan pengen ngambil data dari tahun 2012 sampai, misalkan dari 2010 sampai 2013, gimana caranya? Ada yang bisa nggak kira-kira? Coba mengambil data dari tahun 2012 sama tahun 2013, gimana? Ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Silakan. Halo. Silakan dicoba. Bagaimana ngambil data dari tahun 2010 aja ya, mungkin 2010 sampai tahun 2012. Gimana caranya? Tahun 2010 sampai tahun 2012. Silakan. Ada yang bisa? Gimana teman-teman? Kan sudah saya contohkan tadi sebelumnya ya kan? Ada yang bahas sedikit aja. Kurang dari, Pak. Oke, silakan. Share screen saja ya, ini saya stop. Silakan, tadi siapa yang coba? Saya nggak bisa share screen, Pak. Lagi susah sinyal di sini. Oh, itu susah sinyal. Oke, yang bisa share screen siapa? Silakan bagi teman-teman yang udah bisa dan bisa share screen, silakan. Pak, saya mau coba, Pak. Rahmat Ramadan, silakan Rahmat. Saya share screen ya, Pak. Oke. Apa sudah terlihat, Pak? Ya sudah. Jadi pakai ini, Pak, pakai range-nya itu pakai dan, Pak. Jadi untuk GMG tahunnya dia kurang dari sama dengan 2013 dan GMG tahunnya itu lebih dari sama dengan 2010. Jadi dia bisa ambil dari 2010 sampai 2013. Proses seperti itu, Pak. Coba kalau misalkan
khusus cakupannya Kota Bandung. Kabupaten Kota Bandung. Kali tambah seharusnya Pak. Khusus cakupan Bandung gitu. Kota Bandung. Sudah Pak. Ya, Ditambahin. Ya Pak. Oke, terima kasih Rahmat. Jadi gampang ya sebenarnya ya. Gampang, cuma dasar-dasarnya saja. Tapi kalau misalkan kalian memang nggak mengikuti dari awal, ya kalian bingung juga. Gimana memilah-milah data ya, mengambil data. Oke, saya share screen lagi. Jadi kalau datanya itu tipenya numerik ya, tadi kayak tahun ataupun kayak tingkat inflasi, kita bisa pakai itu tadi. Kita bisa pakai operator itu tadi. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Misalkan kalau pengen ngambil data khusus ini, apa tingkat inflasi dari tingkat inflasi 3 sampai ke 10, ini udah inflasi lebih besar dari 3, lebih kecil sama dengan 10 ya. Oke. Nah, selanjutnya ini latihan. Coba nih tampilkan data cakupan dan tingkat inflasi dari data ke-1 hingga data ke-6. Nah, yang berani coba nih untuk latihan yang pertama. Gampang ini ya. Ada yang berani coba? Soal nomor 1. Tampilkan data cakupan dan tingkat inflasi. Jadi ada 2 kolom ya, kita ambil. Terus posisinya baris ke 1 dan baris ke 6. Gimana nih? Ya, berarti tinggal kita ambil aja dari posisinya, posisi ke berapa tadi ya? 1 sampai 6 ya? 1 sampai 6. 1 sampai 6. Parameter yang kedua, ini ininya, apanya kolomnya di sini. Jadi kolom cakupan sama tingkat inflasi. Ya udah, tinggal kita tulis aja. Cakupan, terus tingkat inflasi. Ini ya. Ini untuk soal latihan yang pertama. Oke. Soal latihan yang kedua. Tampilkan data Provinsi Jawa Barat setelah tahun 2008 dengan tingkat inflasi kurang dari 9. Nah, ini ada yang bisa nggak? Ini gampang juga ini ya. Coba ada yang berani nggak? Jangan saya semua ya, teman-teman harus coba juga. Kalau teman-teman tinggal lihat saya saja, nanti kapan latihannya gitu.
Nanti dikasih soal yang diubah sedikit, kalian bingung gimana ngerjainnya. Gimana untuk nomor 2? Ada yang berani kerjakan soal nomor 2? Silakan. Share screen. Pak, saya mau nyoba boleh Pak? Silakan. Siapa ini? Anggara Pak. Ya, Anggara. Ya, silakan Anggara. Boleh lihat soalnya lagi dulu nggak Pak? Di kopas saja, nggak bisa di kopas. Coba di screenshot saja sih. Ya, sudah Pak. Ya, sudah ya. Silakan Anggara. Ya, silakan. Ya, benar-benar lebih kecil. Seperti ini bukan Pak? Oke, coba dijalankan. Sudah saya jalankan Pak. Oke, Provinsi Jawa Barat, tingkat inflasinya tadi berapa ya? Kurang dari 9 ya? Kurang dari 9. Setelah tahun 2008. Ya. Oke, sudah benar. Terima kasih Anggara partisipasinya. Pak. Bisa di-stop lagi. Oke, kita lanjut lagi ke soal ketiga ya. Oke, tampilkan data pada Kota Bandung tahun 2008 sampai 2016 terhadap inflasi di antara 3 sama 5. Ini gampang juga nih. Yang ketiga. Ya, yang pertama tadi apa? Tahun ya, dari tahun 2008 sama tahun 2016. Itu tahun lebih besar 2008. Terus jadi tahun 2016. Terus apa lagi tadi? Terus Kota Bandung ya, Kota Bandung. Cakupan Kota Bandung. Terus tingkat inflasi di antara 3 sama 5. Ya. Inflasi 3
inflasi kurang dari 5. Lebih kecil 5. Ada error nih. Oh, salah tulis ini ya, harus kapital, harus disamakan. Nah, tercetak. Nah, ini untuk jawaban dari soal latihan ketiga. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya tentang mengurutkan data sama mencari nilai maksimum ya. Nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau mengurutkan data di data frame, kita bisa menggunakan fungsi sort value ya. Sort value. Coba lagi, misalkan untuk mengurutkan data ya. Misalkan yang kita urutkan itu dari misalkan apa ya, data apa yang bisa kita urutkan di sini? Data tahun ya, data tahun sama data tingkat inflasi. Nah, coba kita coba misalkan yang pertama ini tahun ya. Oke, fungsi sort values. Di sini parameternya itu kolomnya tadi. Kolom yang ingin kita urutkan, misalkan kolom apa tadi, kolom tahun. Tahun. Oke. Coba ya. Oke, jadi ini secara otomatis sebenarnya itu bentuk apa ya? Bentuk fungsi sort value tidak merupakan ascending ya. Tapi bisa juga kita tuliskan di sini satu parameter lagi kita tambahkan ascending sama dengan true. Atau bisa juga kita tuliskan di sini ascending 1 ini ya. Sama aja sih. Kalau kita ingin mengurutkan dua kolom, misalkan yang satunya ascending, yang satunya descending, gimana caranya? Misalkan untuk data tahunnya itu ascending, kemudian untuk data tingkat inflasinya ini descending, gimana caranya? Udah di sini ditambahkan lagi kan, satu kolom lagi yaitu kolom tingkat inflasi. Nah, di sini kita tambah lagi satu nilai lagi. Ini isikan aja 0. Nanti ini merupakan descending. Jadi yang mengurutkan nanti itu tingkat inflasinya ini dari yang terbesar ke yang Tapi yang pertama dilihat yang ini dulu ya. Yang dilihat pertama kali itu adalah tahunnya dulu. Tahunnya dulu yang diurutkan secara ascending, nanti baru tingkat inflasinya secara descending. Nah, sekarang nih saya ada soal. Coba misalkan kalian, nanti datanya apa ya? Coba ambil data tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Dari ini aja ya, dari tahun 2010 sampai 2013. Tingkat inflasinya lebih besar dari 5. Kemudian kalian coba kalian urutkan secara
Ascending aja ya. Nah, ini ada yang bisa ngerjain nggak nih? Diambil dulu datanya, kemudian diurutkan. Gimana kira-kira? Gampang ya. Kita ambil dulu datanya, kemudian kita urutkan. Gitu. Ada yang bisa? Ada yang berani? Coba. Tambah satu lagi lah, biar agak seru. Cakupan, misalkan cakupan. Nasional. Jadi nanti yang diurutkan itu ini aja ya, yang diurutkan itu kolom berdasarkan tahunnya saja diurutkan nanti hasil. Spending. Ya, silakan ada yang mau coba. Halo, halo. Silakan dari teman-teman yang mau mencoba. Mungkin saya Pak, mau coba Pak. Ya, Alif ya. Alif, silakan Alif. Sebentar Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, masih lambung yang tempat saya. Oke, sudah terlihat. Ini Ya, silakan. jadi didefinisikan dulu tabelnya. Jadi dari tahun 2010 sampai 2013, terus tingkat inflasinya di atas 5, sama cakupannya nasional. Baru disorting berdasarkan tahun secara ascending. Oke, kalau ada dua ini, coba kalau ada dua kolom, misalkan tahun sama tingkat inflasi, terus nanti untuk tingkat inflasinya cara descending gimana? Ini Pak. Oke, terima kasih Ahmad Alif, sudah benar ya. Pak, Masih bisa gampang. bertanya Pak. Ya, silakan. Tapi datanya itu udah terurut duluan Pak sebelum kreasi. Gimana? Ya, itu kan tergantung dari CSV-nya sebenarnya, data dari CSV-nya. Itu kan kalau secara normalnya tadi kalau kalian buka itu memang udah terurut ya kalau nggak salah data. Coba teman-teman buka, itu udah terurut ya. Jadi ya secara kita panggil secara langsung udah terurut berdasarkan data yang ada tadi. Kita bisa buka. Gitu. Oke, itu untuk sorting. Untuk sorting. Selanjutnya apa lagi tadi ya? Menurutkan data, kemudian mencari nilai maksimal ya, mencari nilai maksimal. Mencari nilai maksimal, kita bisa menggunakan fungsi min max ya. Kalau di sini contohnya apa? Oh, ini berdasarkan indeks ya, juga bisa indeks max, atau juga bisa kalau nggak salah itu bisa dari ini ya, ARG max. Saya lupa kalau indeks max itu dia berdasarkan indeksnya. Kalau ARG itu apa ya? Saya lupa. Mungkin kan teman bisa cari sendiri ya di dokumentasinya di apa? Di Pandas. Jadi ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai
Mungkin kita coba cari nilai maksimum dulu, misalkan dengan fungsi max, misalkan dari kolom apa ya, dari kolom tahun ini. Nah, tahun apa yang paling maksimum? Ini kan seharusnya tahun 2013. Terus tinggal kita gunakan aja fungsi max. Cari minimum. Ya udah, kita tampilkan aja kan di sini. Maksimum dari tahun atau minimum dari tahun. Atau gini ya, gimana kalau kita pengen ngambil nilai maksimum dari tahun, nah dari baris ini aja, misalkan dari baris ke-1 sampai baris ke-5. Kita pengen mencari nilai maksimum tingkat inflasinya berapa. Nah, cara kira-kira ambil maksimum dari baris 1 sampai baris 5. 1 sampai 5. Kemudian cari tingkat inflasi yang maksimum. Oke, coba ya, kita coba di sini. Ambil dulu posisinya pakai lock ya. Lock dari 1 sampai 5. Dari 1 sampai 5. Kemudian kita cari nilai maksimumnya di baris 1 sampai 5. Ya udah, nanti tinggal kita inikan saja dari variabel DKIP tadi fungsi maksimum kan, max. Max, terus di sini baru kita cetak kolomnya kan, cetak kolomnya yaitu kolom tingkat inflasi. Di sini tingkat inflasi. Jadi kita lihat ya dari baris 1 sampai baris ke-5 ya. Mana yang belum tadi ya? Oke, dari baris ke-1 sampai baris ke-5. Ini yang nilai tingkat inflasi maksimum yang nilainya yang ini ya. Yang 11,11. Ya. Ini untuk minimumnya ya tinggal aja kan, untuk minimum.
Oke, terus apa lagi ya di sini? Oke, mengurutkan sudah, mencari data maksimum sama data minimum. Nah, ini untuk soal yang ini seharusnya gampang ya, bisa kalian buat ya. Oke, kita skip saja, nanti silakan teman-teman coba sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bermain di frekuensi ya, statistik di sini. Hitung jumlah kemunculan dari setiap kolom ya, data di situ. Pakai fungsi value count. Oke, kalau pakai fungsi value count ini, misalkan kolomnya tahun di sini kita ambil, jadi dia akan menghitung, misalkan tahun 2013 ada berapa data di sini, 2013. Ya, 2013 itu ada tiga data, 2012 ada tiga data juga. Oh ya, juga ada fungsi describe ya. Fungsi ini bisa menampilkan semua data statistik ya, dengan menggunakan fungsi describe. Jadi ada fungsi count, jadi menghitung jumlah baris ya, fungsi rata-rata, standar deviasi, fungsi minimal, fungsi maksimal. Ini juga ada kuartal ya, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Ini bisa aja dipanggil satu-satu ya, misalkan kita pengen hanya mininya saja, fungsi mininya saja ya udah. Nah, sekarang coba kalian hitung ya, coba kalian hitung berapa jumlah data ini ya, data dari tingkat inflasi yang lebih dari 5 dan cakupan nasional. Silakan gunakan fungsi value count. Oke, ada yang boleh coba nggak nih? Mana ya bisa coba kalian hitung berapa jumlah data dengan tingkat inflasi 5, kemudian cakupan nasional. Kira ada berapa jumlah datanya? Oke, kita sampai jam 2 saja ya teman-teman ya. Karena kami perlu persiapan juga nih, sebentar lagi Pak Rektor mau ke lagi. Silakan, ada yang mau coba nggak? Oh. Pada bisa? Selain yang tadi ya, teman-teman yang udah berpartisipasi, siapa lagi nih yang belum? Silakan. Ini saya minta koordinator keaktifan ini supaya Neza sama Putri ya kalau nggak salah.
Siapa itu nanti Pak? Iya Pak, sudah catat. Itu nanti silakan dicatat teman-teman yang berpartisipasi. Bapak mau tanya Pak, Ya, ini kan yang saya catat gabung kelasnya Pak, RA-RC. Karena saya nggak tahu yang RC siapa aja, yang RA siapa aja Pak. ya nggak apa-apa sih, nanti saya filter aja nanti dari ini, saya cocokkan aja. Masih Pak. Sama-sama. Ada yang mau nyoba nggak nih soal yang ini? Ini mudah ya ini ya. Gimana nih kira-kira? Kan diubah sedikit kan udah agak kebingungan kan? Jadi soal ujiannya, soal kuisnya, soal UTS-nya kayak gini nanti. Kombinasikan jumlah, tampilkan grafik. Gimana ini? Atau saya juga yang coba nih. Gimana teman-teman? Ada yang bisa nggak ngerjain yang ini? Oke, fungsi value count tadi. Oke, sudah saya coba aja ya di sini ya. Di sini teman-teman silakan diperhatikan juga. Jangan sampai nggak bisa lagi. Ini sudah saya contohkan. Nanti kalau kuis atau TS yang keluar agak mirip kayak gini, kalau nggak bisa, terlalu banget. Oke, yang pertama kita inikan dulu, kita ambil dulu datanya. Misalkan tadi apa? Cakupan ya, cakupan nasional. Terus tingkat inflasi lebih dari 5. Inflasi lebih dari 5. Oke, kita sudah ambil datanya. Coba kita gunakan fungsi value counts tadi ke variable HKN tadi. And value count. Coba kita cetak. Oke, jadi ada 3 ya, ada tiga data seharusnya dengan tingkat inflasi 5 cakupan nasional. Yang lebih besar dari 5 cakupan nasional. Oke, ini 1 ya, 1. Ini 2. Terus ini enggak ya. Ini enggak. Yang bawah. Nah, ini satu lagi yang paling bawah yang 17. Jadi 3. Yang true-nya ada 3 di sini. 3 data. Tipenya masih objek di sini ya. Oke, ini mungkin terakhir aja ya untuk latihan ini kita kerjakan dulu. Habis ini nanti silakan teman-teman bisa mencoba-coba sendiri ya di rumah nanti. Diikuti saja step-stepnya yang ada di slide. Kita kerjakan dulu ini latihan ini. Oke, untuk yang pertama, coba hitung kemunculan data cakupan nasional. Nah, ini tadi udah ya. Dan dengan tingkat inflasi lebih dari 3. Oke. Nomor 2. Nah ini, coba aja nih, soal nomor 2 ini gimana nih, soal nomor 2. Tentukan nilai maksimum dari tingkat inflasi dari data ke-6 sampai data ke-9 dan nilai minimum dari data 10
10 sampai ke 15. Ini tadi sudah saya ini kan enggak ya tadi? Oh, ini tadi udah juga ya, ini tadi ya. Tinggal kalian ubah aja ini. Baris datanya, dari data keberapa sampai data keberapa. Nah, ini aja nih, soal yang terakhir ini. Coba kalian hitung statistik data dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Oke, gimana menghitung statistik data? Tadi menggunakan fungsi describe ya. Coba, ada yang berani nyoba nggak? Soal nomor 3. Oh. Ini hampir sama ya tadi ya sama soal latihan yang satu. Soal latihan 2, nah yang bersama-sama ini tadi. Sekarang soal latihan yang ketiga. Nah, soal ketiga tadi. Ada yang mau nyoba? Nanti ini aku saya tunjuk aja ya, salah satu ya, kalau nggak ada suara di sini. Coba yang jarang bersuara di sini sama panggil itu nggak bersuara. Alvarido, Akira. Ada nggak orang yang di sini Alvarido? Silakan Alvarido. Coba soal latihan yang ketiga gimana penyelesaiannya? Halo Alvarido. Halo, Pak. Ya, coba soal nomor 3 gimana ini penyelesaiannya? Masih saya buat, Pak. Masih saya coba-coba. Apa? Di share screen aja bareng-bareng. Ya, saya stop dulu. Silakan, Alvarido. Langsung share screen aja, Rido. Silakan Rido. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Tadi data tahun ya, data tahun dari data tahun 2008 sampai data tahun 2012, coba dicari statistiknya, hitungan statistiknya. Pakai fungsi describe tadi.
Oke, gimana itu Rido? Tadi kamu memperhatikan nggak yang saya ini tadi? Saya tulis sebelum tadi udah banyak yang saya contohnya dia. Saya sebenarnya masih nyoba-nyoba soal-soal yang sebelumnya, Pak. Soalnya ada banyak salah juga dari saya nyoba sini. Saya coba-coba. Kamu agak lambat ya gitu ya. Iya. Ya. Oke, nggak apa-apa sih. Oke, terima kasih Ya, Rido. maaf ya, Pak. Oke. Oke, saya tunjuk lagi satu orang ini harus ada yang bisa ya mengerjakannya baru kita selesaikan pertemuan hari ini. Oke. Ini seperti banyak kabur ini. Tadi terakhir sebelum saya kasih soal ini ada 50-an kalau nggak salah, 52 ya, 51 ya. Terus saya kasih soal, saya tunjuk udah kabur 12 orang. Oke, tadi yang cowok udah ya. Kita sekarang coba yang cewek lagi. Coba siapa yang jarang bersuara di sini? Coba ini Rashidah ya. Coba Rashidah. Silakan Rashidah. Halo Rashidah. Ini sesuai kesepakatan ya dengan teman-teman yang saya tunjuk tapi juga nggak merespon saya. Ini kan saya anggap hadir ya. Ini nilainya -1. Ini sudah saya sampaikan kalau salah di kontrak perkuliahan kita. Dan waktu itu nggak ada yang protes. Ya, artinya kita sudah sama-sama menyepakati persetujuan itu, aturan itu. Gimana? Rashidah, silakan Rashidah. Halo, Rashidah. Halo. Iya, Pak. Ya, coba gimana tadi? Untuk latihan yang ketiga. Silakan coba. Bisa share screen. Silakan Rashidah. Di soal nomor 3 langsung saja share screen. Kita bareng-bareng lihat. Suaranya terputus-putus, Pak. Suara saya terputus-putus.
Nih, saya tulis di chat nih. Yang 3 ya. Tuh. Jawab soal latihan ketiga. Coba kamu share screen apa yang udah kamu kerjakan, yang kamu tulis dari tadi sama perkuliahan saya. Coba, kamu ngikuti nggak ini perkuliahan saya? Silakan, Pak Sudah. Ini teman-teman jangan, ini sepertinya alasan ya ketika saya menunjuk, ini alasan soal apa yang nggak benar atau koneksi yang buruk segala macam. Ini jangan jadi alasan ya seharusnya ini. Saya silakan. join menggunakan HP, Pak, dikarenakan laptop saya sedang bermasalah. Wah, berarti kamu nggak mengikuti dong tadi, nggak mencoba berarti ya tadi ya. Untuk Soal-soal. minggu lalu saya coba, tapi untuk minggu ini saya hanya mengikuti saja, Pak, tidak mencoba. Sebenarnya yang rugi itu sebenarnya kalian sendiri, kamu sendiri gitu. Kalau saya apa ruginya untuk saya gitu. Ya mau paham, saya mau paham atau enggak ya itu ya kalian di situ. Tapi ya harapannya di situ ya kalian paham gitu materi yang saya sampaikan. Yalah, biar cepat saya coba aja ini, biar terakhir ini biar segera saya akhiri untuk webinar ini karena saya sudah dipanggil juga. Oke, coba ya soal yang terakhir. Untuk kedepannya tolong ya teman-teman ya bisa diikuti semua ya. Oke, ini misalkan soal yang ketiga tadi. Ambil dulu posisinya dulu kan. Loh, spesifik datanya di mana? Di kolom berapa? Kolom tahun. Lebih besar dari 2008. Tahun 2017. Oke, coba kita coba dulu ya, kita cepat dulu. Nah, ini langsung gunakan aja fungsi describe di situ. Ya, fungsi describe. Ini untuk fungsi statistik. Jadi ini ya fungsi statistiknya dari data ini, data tahun 2008 sampai tahun 2012. Jadi bisa aja teman-teman coba-coba aja ya, coba-coba aja latihan, tampilkan data sekian sampai sekian, hitung berapa rata-ratanya, berapa jumlah datanya, bisa kalian praktekkan sebagai tugas sendiri. Jadi harus banyak latihan. Kalau nggak banyak latihan, hanya mengikuti slide saja atau dari perkuliahan ini, nanti ketika dikasih dimodif sedikit soalnya, soal yang sama udah saya ajarkan, nanti kalian bingung sendiri nggak bisa ngerjain. Memang kelihatannya mudah kan, sederhana ya, mungkin kalau dibandingkan mata kuliah SD atau mata kuliah apa lagi, mungkin lebih sederhana ya, tapi nanti kalian bingung juga. Kayaknya sederhana, tapi nanti berubah, kalian bingung juga. Oke, mungkin itu saja ya untuk perkuliahan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Nanti untuk latihannya, latihan yang ada di slide, nanti silakan dikerjakan ya dan dikumpulkan seperti biasa. Pak, Ya, silakan. Tanya. Ya. Kan tadi itu di soal latihan 1 itu ada false sama true ya Pak. Itu artinya apa Pak maksudnya? Kalau pas ngitung data kenapa harus ada kayak false sama true-nya? Oke, kalau true itu berarti data itu terhitung.
data yang benar itu, data yang kita seleksi itu yang dihitung, yang perlu tadi. Jadi misalkan 3 ya, berarti memang jumlahnya data kita seleksi itu 3, yang false itu data yang tidak terseleksi. Oh ya, makasih ya Pak. Oke, mungkin itu aja ya untuk perkuliahan pada hari ini. Nanti untuk Yang sisanya. tanya Pak, Ya, silakan. ini Satu lagi. terkait materi apa Ya, saya di-upload nanti, Pak? ya nanti saya share nanti. Oh iya. Saya upload di Classroom nanti ya. Tunggu saja nanti di Classroom. Sore ya, kemungkinan sore atau malam nanti ya. Kalau misalkan Baik, Pak. saya telat atau lupa, nanti tolong koordinatornya nanti mengingatkan saya kembali. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Darren. Terima kasih Pak.